Pindah ke desa. Pada tahun 2005, keluarga Mbak Wahyuni memutuskan untuk mengawali babak baru dalam hidup mereka. Mereka meninggalkan kesibukan dan hiruk-pikuk kota untuk mencari ketenangan di sebuah desa yang terpencil, dikelilingi oleh sawah dan pepohonan hijau yang rimbun. Keputusan ini diambil setelah Mbak Wahyuni dan suaminya, Pak Rudi, merasa bahwa kehidupan di kota terlalu padat dan melelahkan, serta berdampak pada kesehatan mental mereka dan anak-anak. Rumah yang mereka pilih adalah bangunan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dindingnya terbuat dari bata merah yang dicat putih, dengan atap genteng berwarna coklat yang mulai memudar. Taman di depan rumah dipenuhi dengan bunga-bunga warna-warni dan pohon-pohon besar yang memberikan kesan teduh. Sebuah jalan setapak berbatu mengarah ke pintu masuk, dan di samping rumah terdapat sebuah kolam kecil yang airnya jernih. Setelah mengangkut semua barang mereka, Mbak Wahyuni mengajak seluruh keluarga untuk berkeliling rumah. "Ayo, kita lihat bagian dalamnya," serunya dengan semangat. Rani, yang berusia 10 tahun, terlihat antusias, sedangkan Dewita, adiknya yang berusia 8 tahun, tampak lebih penasaran dengan hal-hal di sekitar mereka. Saat memasuki rumah, mereka disambut oleh suasana yang sedikit lembab dan beraroma kayu tua. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan pemandangan alam, dan di ruang tamu terdapat perabotan kayu yang masih kokoh meski terlihat usang. Mbak Wahyuni merasa bahwa rumah ini memiliki karakter dan sejarah yang bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka. "Ini bisa jadi ruang keluarga kita," ucap Pak Rudi sambil tersenyum, membayangkan momen-momen bahagia yang akan tercipta di sana. Rani berlari ke jendela besar yang menghadap ke taman, sementara Dewita menjelajahi sudut-sudut ruangan dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa jam beres-beres, malam pun tiba. Keluarga itu berkumpul untuk makan malam di ruang makan. Saat mereka menikmati hidangan sederhana, Mbak Wahyuni mencoba membangun suasana ceria. "Kita bisa menghabiskan waktu bersama di taman, berkemah, atau bahkan membuat kebun sayur sendiri," katanya. Mendengar itu, Rani bersemangat. "Ibu, kita bisa menanam bunga-bunga cantik." Sementara Dewita hanya mengangguk, tetapi matanya terlihat menerawang, seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Setelah makan, mereka semua berkumpul di ruang tamu untuk menghabiskan waktu bersama. Mbak Wahyuni mengambil buku cerita untuk dibacakan sebelum tidur. Rani duduk di sampingnya, sementara Dewita duduk di lantai, menggenggam boneka beruang kesayangannya. Cerita yang dibacakan Mbak Wahyuni tentang petualangan di hutan membuat suasana menjadi hangat dan penuh tawa. Namun, ketika malam semakin larut, suasana berubah. Suara angin bertiup kencang, dan dari luar terdengar suara-suara aneh, seperti bisikan yang tidak jelas. Mbak Wahyuni merasa sedikit tidak nyaman, tapi ia berusaha menutupi rasa khawatirnya. Mungkin hanya suara angin, pikirnya. Setelah cerita selesai, mereka semua pergi ke kamar masing-masing. Mbak Wahyuni menidurkan Dewita dan Rani, lalu ia dan Pak Rudi berbaring di kamar mereka. Namun, saat mereka berusaha untuk tidur, suara-suara aneh itu semakin terdengar. Suara seperti langkah kaki di atas atap dan ketukan pelan di dinding. "Rudi, kamu mendengar itu?" tanya Mbak Wahyuni dengan suara bergetar. "Tenanglah, mungkin hanya hewan malam," jawab Pak Rudi, berusaha menenangkan. Tetapi ketidaknyamanan itu terus mengusik pikiran Mbak Wahyuni. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa rumah ini menyimpan sesuatu yang misterius. Meskipun mereka baru saja pindah dan seharusnya merayakan awal baru, hati Mbak Wahyuni meragukan keamanan tempat ini. Dalam kegelapan malam, Dewita terbangun dan berbisik, "Ibu, ada suara aneh." Suara lembutnya membuat Mbak Wahyuni terhenyak. Ia segera menghampiri Dewita, berusaha menenangkan putrinya. "Itu hanya suara angin, sayang, tidur saja, ibu di sini." Namun, dalam hati Mbak Wahyuni, ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di rumah itu terasa aneh dan menegangkan, seolah-olah mereka baru saja memasuki dunia yang tidak sepenuhnya ramah. Meskipun mereka berusaha untuk merasa nyaman, bayang-bayang ketidakpastian mulai menampakkan diri.
Menunggu untuk terungkap di bab-bab berikutnya. Teman tak terlihat. Beberapa minggu setelah pindah, suasana di rumah baru Mbak Wahyuni dan keluarganya mulai berubah. Awalnya, keluarga itu menikmati ketenangan desa, tetapi seiring berjalannya waktu, keanehan mulai muncul. Suara-suara aneh yang terdengar di malam hari seakan menjadi bagian dari rutinitas mereka. Benda-benda kecil sering berpindah tempat, dan Dewita, yang awalnya ceria, mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Suatu sore, saat Rani sedang mengerjakan tugas sekolah di ruang tamu, Dewita menghilang. Rani mengangkat kepalanya dari buku dan memanggil adiknya, "Dewita, di mana kamu?" Dia tidak mendapatkan jawaban, jadi dia memutuskan untuk mencarinya. Rani menjelajahi setiap sudut rumah, tetapi Dewita tidak ada di manapun. Dengan rasa cemas, Rani pergi keluar ke taman. Di taman, ia melihat Dewita duduk di bawah pohon besar, tertawa dan berbicara dengan seseorang. Namun, tidak ada siapapun di sampingnya. Rani mendekat dan menatap adiknya dengan bingung. "Dewita, kamu ngomong sama siapa?" tanya Rani. Dewita menoleh, matanya bersinar penuh keceriaan. "Aku lagi bermain dengan Aji. Dia teman baikku," jawab Dewita, ekspresinya begitu ceria seolah-olah tidak ada yang aneh. "Siapa Aji?" Rani bertanya, merasa aneh dengan situasi itu. "Kok aku nggak pernah lihat dia?" "Dia di sini, Rani. Dia bilang dia suka bermain petak umpet." Dewita menunjuk ke arah kosong di sampingnya, seolah Aji benar-benar ada di sana. Rani merasakan ketakutan merayap di dalam dirinya. Dia tahu bahwa Dewita kadang-kadang memiliki imajinasi yang sangat aktif, tetapi kali ini terasa berbeda. "Dewita, jangan bermain seorang diri." "Iya, kita bisa main bareng." Rani mencoba mengalihkan perhatian adiknya, tetapi Dewita tampak tidak mendengar. Di malam harinya, ketika keluarga itu berkumpul di ruang tamu setelah makan malam, Mbak Wahyuni merasakan ketegangan di antara mereka. Rani menceritakan tentang Aji, dan Mbak Wahyuni mendengarkan dengan perhatian. "Dewita, Aji itu teman yang baik, kan? Dia tidak mengganggu kamu?" tanya Mbak Wahyuni. Dewita mengangguk. "Iya, Ibu, Aji selalu menjagaku. Dia bilang aku harus percaya padanya." Mendengar itu, Mbak Wahyuni merasa ada yang tidak beres. "Tapi, sayang, kita harus hati-hati dengan teman yang tidak bisa kita lihat," ujarnya sambil berusaha menenangkan diri. Malam itu, saat semua orang bersiap tidur, suara-suara aneh kembali terdengar. Mbak Wahyuni merasa terjaga, mendengar bisikan-bisikan halus dan suara tawa yang tidak jelas. Ia mengira mungkin itu hanya imajinasi, tetapi tidak lama kemudian, suara itu semakin keras. Suara langkah kaki di atas atap, diikuti dengan suara ketukan di dinding. Mbak Wahyuni merasakan kegelisahan yang mendalam. Dewita tiba-tiba terbangun dan duduk di tempat tidurnya. "Ibu, Aji bilang dia mau mengajakku pergi lagi malam ini," katanya dengan mata berbinar. Mbak Wahyuni merasakan jantungnya berdegup kencang. "Dewita, kamu tidak boleh pergi kemana-mana sendirian, apalagi malam-malam," ujarnya tegas. "Tapi Ibu, Aji sudah menunggu." Dewita bersikeras, terlihat sangat ingin pergi. Rani yang mendengar percakapan itu merasa takut dan tidak bisa tidur. Ia menggenggam boneka beruangnya erat-erat, berusaha menenangkan diri. Keesokan harinya, Mbak Wahyuni memutuskan untuk berbicara dengan Pak Rudi. "Kita perlu melakukan sesuatu tentang Dewita. Dia semakin terobsesi dengan teman tak kasat mata itu. Aku merasa ada yang tidak beres," katanya dengan nada khawatir. Pak Rudi mengangguk. "Aku juga merasakan hal yang sama. Mungkin kita perlu mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini, sejarahnya. Mungkin itu bisa membantu kita memahami apa yang terjadi." Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan desa. Di sana, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga sejarah desa. Ia bercerita tentang rumah yang mereka tinggali. Rumah itu dulunya milik seorang dukun. Dia terkenal dengan ilmu hitamnya. Banyak yang percaya bahwa anaknya masih menghantui tempat ini, ujarnya dengan suara bergetar. Mendengar cerita itu,
Mbak Wahyuni merasa ketakutan. Apakah anaknya pernah bermain dengan anak-anak di sini? Tanyanya penasaran. Ya, katanya anak itu sering mencari teman di antara anak-anak. Setelah kematian dukun itu, banyak yang melaporkan kejadian aneh di rumah itu, jawab lelaki tua tersebut. Mbak Wahyuni dan Pak Rudi saling berpandangan, menyadari bahwa Dewita mungkin terhubung dengan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Keluarga mereka tidak hanya berhadapan dengan keanehan, tetapi juga dengan sesuatu yang mungkin berbahaya. Setelah kembali ke rumah, mereka berusaha berbicara dengan Dewita. Dewita, kita ingin kamu berhenti bermain dengan Aji. Kita khawatir tentang kamu, kata Pak Rudi dengan lembut. Tetapi Dewita tampak marah. Kenapa? Ibu, Aji teman baikku. Dia selalu ada untukku, teriaknya sebelum berlari ke kamarnya. Mbak Wahyuni merasa hancur, ia tidak ingin anaknya merasa terasing. Malam itu, suara-suara aneh kembali mengganggu tidur mereka. Mbak Wahyuni terbangun dan mendengar suara tawa yang menggema di seluruh rumah. Ia berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan mulai merayapi pikirannya. Apakah mereka telah membawa pulang sesuatu yang tidak seharusnya mereka miliki? Saat ia memandang ke arah Dewita yang sedang tidur, ia melihat sosok gelap berdiri di sudut ruangan. Dengan cepat, Mbak Wahyuni mengalihkan pandangannya, berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya khayalan. Namun, rasa takut itu semakin menguat, dan ia tahu bahwa mereka harus segera mencari solusi sebelum semuanya terlambat. Mimpi buruk, malam-malam di rumah baru itu semakin tidak nyaman. Suara-suara aneh yang menghantui mereka, ditambah dengan perilaku Dewita yang semakin aneh, membuat tidur Mbak Wahyuni dan Pak Rudi menjadi tak nyenyak. Rani, yang selama ini menjadi pendengar setia kisah-kisah ibunya, kini mulai merasa ketakutan. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Suatu malam, setelah berusaha tidur dengan sia-sia, Rani terbangun dari mimpinya yang buruk. Dalam mimpinya, ia melihat gambaran sosok gelap dengan mata kosong yang menatapnya dari sudut kamar. Rasa ngeri yang menyelimuti hatinya membuatnya terbangun dengan cepat. Dengan napas yang masih tersengal, Rani duduk di tepi tempat tidurnya, berusaha menenangkan diri. Dia mendengar suara berisik dari kamar Dewita. Suara tawa yang tidak wajar dan bisikan halus membuat Rani merasa semakin tidak nyaman. Dengan hati-hati, ia keluar dari kamarnya dan menuju ke kamar adiknya. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Dewita terbaring di lantai, seolah terjebak dalam kegelapan yang dalam. Dewita, apa yang terjadi? Rani berteriak, berusaha membangunkan adiknya. Dewita membuka matanya dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenali Rani. Aji bilang aku harus menunggu, jawabnya lemah. Rani merasa ketakutan dan segera berlari ke kamar orang tuanya. Ibu, ayah, bangun, teriaknya. Mbak Wahyuni dan Pak Rudi terbangun, bingung dengan keadaan putri mereka. Rani segera menjelaskan apa yang ia lihat. Dewita ada di lantai, dia tidak bisa bangun. Dia bilang Aji menyuruhnya menunggu. Mbak Wahyuni dan Pak Rudi cepat-cepat bergegas ke kamar Dewita. Mereka menemukan Dewita masih terbaring di lantai, matanya terlihat kosong. Mbak Wahyuni segera membawanya ke tempat tidur dan memeriksa kondisi putrinya. Sayang, kamu baik-baik saja. Ibu di sini, ujarnya lembut, berusaha menenangkan Dewita. Setelah beberapa saat, Dewita mulai sadar. Ibu, Aji bilang dia ingin bermain lagi, katanya dengan suara pelan. Mbak Wahyuni merasa hatinya teriris. Dewita, Aji bukan teman yang baik. Ibu khawatir tentang kamu, ujarnya dengan lembut. Malam itu, mereka semua berkumpul di ruang tamu, berusaha mengalihkan pikiran dari ketegangan yang melanda. Mbak Wahyuni memutuskan untuk menceritakan kisah-kisah tentang keberanian dan persahabatan, berharap bisa memberikan rasa aman bagi anak-anaknya. Namun, Rani tidak bisa berhenti memikirkan sosok gelap yang dilihatnya dalam mimpi. Keesokan harinya, Rani memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Aji. Ia pergi ke perpustakaan desa dan berbicara dengan beberapa penduduk setempat. Dari mereka,
ia mendengar cerita tentang anak dukun yang dulunya hidup di rumah mereka. Anak itu sering terlihat bermain dengan anak-anak di desa, tetapi setelah dukun itu meninggal, anak itu menghilang. Banyak yang percaya bahwa dia masih berkeliaran, ujar seorang nenek tua. Setelah mendengar cerita itu, Rani kembali dengan perasaan campur aduk. Ia merasa bahwa Aji mungkin bukan sekadar teman imajinasi Dewita. Mungkin ada kebenaran di balik kisah-kisah yang diceritakan oleh penduduk desa. Kembali di rumah, ia langsung mencari Dewita. Dewita, ayo kita pergi ke taman. Kita bisa bermain bersama, ajak Rani. Dewita mengangguk, tetapi tatapannya kosong, seolah-olah pikirannya masih terpaut pada Aji. Di taman, mereka mulai bermain, tetapi Rani terus merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Ketika malam tiba, Rani terbangun lagi dari mimpi buruknya. Kali ini, mimpinya lebih jelas. Ia melihat Dewita sedang bermain di hutan, dikelilingi oleh cahaya redup. Di belakangnya, sosok gelap itu mengawasi dengan tatapan tajam. Rani terbangun dengan teriakan, merasakan ketakutan yang mendalam. Ia segera berlari ke kamar Dewita. Dewita, ayo, bangun, kita harus pergi dari sini. Rani menggoyangkan tubuh adiknya, tetapi Dewita hanya bergumam dan tertidur kembali. Rani merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Keesokan harinya, Mbak Wahyuni memutuskan untuk berbicara dengan Dewita sekali lagi. Dewita, kita perlu membahas tentang Aji. Dia bukan teman yang baik, sayang. Ibu merasa ada yang tidak beres, katanya dengan lembut. Tapi ibu, Aji baik. Dia tidak akan menyakitiku, jawab Dewita, menolak untuk memahami kekhawatiran ibunya. Mbak Wahyuni merasa tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa. Suasana di rumah semakin tegang. Suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan benda-benda mulai bergerak sendiri. Rani tidak bisa tidur nyenyak, dan Dewita semakin terasing dari keluarganya. Ia terus berbicara dengan Aji, dan tampaknya tidak ada yang bisa menghentikannya. Malam itu, saat semua orang terlelap, Mbak Wahyuni terbangun lagi. Ia mendengar suara tawa yang menggema di seluruh rumah. Ia berusaha menenangkan diri tetapi merasa ada yang mengawasi. Dengan berani, ia keluar dari kamarnya untuk memeriksa keadaan. Saat ia melangkah ke ruang tamu, ia melihat sosok gelap berdiri di sudut ruangan. Dengan cepat, Mbak Wahyuni terkejut dan kembali ke kamar. Ketika ia menutup pintu, ia mendengar suara bisikan yang terdengar sangat dekat. Keluarlah, Mbak Wahyuni, Aji menunggumu. Dengan ketakutan yang mendalam, Mbak Wahyuni tahu bahwa mereka harus segera mencari cara untuk menghentikan semua ini. Ia tidak bisa membiarkan Dewita terus terjebak dalam dunia yang dikuasai oleh sosok yang tidak terlihat. Mereka perlu menemukan jawaban sebelum semuanya terlambat, sebelum Aji mengambil sepenuhnya kendali atas hidup Dewita. Menggali masa lalu. Setelah malam-malam yang penuh ketegangan dan kejanggalan, Mbak Wahyuni dan Pak Rudi merasa bahwa mereka tidak bisa tinggal diam lagi. Keluarga mereka terjebak dalam situasi yang semakin mencemaskan, dan Dewita semakin terasing dari mereka. Keduanya menyadari bahwa mereka harus mencari tahu lebih lanjut tentang rumah yang mereka tinggali dan sejarahnya, berharap bisa menemukan cara untuk menyelamatkan putri mereka. Mereka memutuskan untuk kembali ke perpustakaan desa. Di sana, mereka bertemu lagi dengan lelaki tua yang sebelumnya memberi mereka informasi tentang dukun. Dengan hati-hati, mereka mulai menggali lebih dalam cerita-cerita lama yang beredar di desa. Apakah ada catatan atau dokumen tentang dukun dan anaknya? Tanya Mbak Wahyuni dengan penuh harap. Lelaki tua itu mengangguk dan menunjukkan beberapa buku tua yang tersimpan di rak belakang. Ini adalah cerita rakyat dan legenda yang diceritakan turun-temurun. Mungkin di dalamnya ada petunjuk, katanya. Mbak Wahyuni dan Pak Rudi mulai membaca buku-buku tersebut. Mereka menemukan cerita tentang seorang dukun yang sangat kuat, yang dikenal dengan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan roh. Dukun itu memiliki seorang putra, yang konon menjadi sangat dekat dengan anak-anak di desa. Namun, setelah dukun itu meninggal,
banyak yang mengatakan bahwa roh anaknya masih berkeliaran di sekitar rumah mereka. Dikatakan bahwa anak itu masih mencari teman, dan jika dia menemukan seseorang yang bersedia bermain dengannya, dia akan mengikatkan jiwa mereka selamanya, Pak Rudi membaca dengan suara bergetar. Ini bisa menjelaskan mengapa Dewita begitu terikat dengan Aji. Mbak Wahyuni merasakan ketakutan yang mendalam. Apakah Dewita akan terjebak selamanya jika kita tidak melakukan sesuatu? Tanyanya cemas. Mereka berdua merasa bahwa mereka harus segera bertindak sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Setelah berpikir keras, Pak Rudi mengusulkan untuk melakukan ritual yang bisa membantu mengusir roh jahat. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan beberapa benda yang mungkin membantu dalam ritual tersebut. Mereka meminta saran dari lelaki tua itu mengenai apa yang dibutuhkan. Bawalah garam, air suci, dan foto-foto keluarga. Ini bisa membantu menetralkan energi negatif, lelaki tua itu menjelaskan. Jangan lupa juga untuk memanggil roh-roh baik untuk membantu. Keluarga mereka pun segera kembali ke rumah dengan barang-barang yang diperlukan untuk ritual. Saat mereka tiba, suasana di rumah terasa semakin mencekam. Dewita tampak lebih terasing, seakan terjebak dalam dunia yang tidak bisa dijangkau oleh keluarganya. Rani melihat adiknya bermain sendirian di sudut taman, berbicara dengan Aji yang tidak terlihat. Malam itu, Mbak Wahyuni dan Pak Rudi mempersiapkan ritual di ruang tamu. Mereka menata meja dengan garam, air suci, dan foto-foto keluarga mereka. Rani duduk di samping mereka, berusaha mendukung orang tuanya meskipun ketakutan terus menggerogotinya. Dewita, ayo bergabung dengan kami. Panggil Mbak Wahyuni dengan lembut. Kami ingin melindungimu. Namun, Dewita hanya menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah-olah tidak mendengar. Dewita, Aji bukan teman yang baik. Kita perlu melakukan ini untuk menyelamatkanmu, tambah Pak Rudi dengan tegas. Dewita tampak bingung, tetapi tidak beranjak dari tempatnya. Mbak Wahyuni mengambil napas dalam-dalam dan mulai melafalkan mantra yang telah diajarkan oleh lelaki tua di perpustakaan. Suara lembutnya memenuhi ruangan, sementara Rani dan Pak Rudi mengikuti dengan doa dalam hati. Mereka memohon kepada roh-roh baik untuk melindungi keluarga mereka dan mengusir roh jahat yang mengganggu. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu berkedip-kedip, dan suara tawa yang familiar mulai terdengar. Aji datang. Aji mau bermain. Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat mereka semua terkejut. Dewita tiba-tiba berdiri dan mulai berlari menuju suara itu. Dewita, tidak, teriak Rani, berusaha menghentikannya. Tetapi Dewita tampak tidak mendengar, seolah-olah terhipnotis oleh suara Aji. Saat Dewita mendekati pintu, Mbak Wahyuni dan Pak Rudi bergegas menghampirinya. Dewita, ingat siapa kita. Kami keluargamu, seru Mbak Wahyuni, berusaha menarik perhatian putrinya. Dalam keributan itu, Rani berlari ke meja dan mengambil garam, melemparkannya ke arah pintu. Jangan pergi, Dewita, Aji tidak bisa membawamu, teriaknya dengan penuh emosi. Garam itu menciptakan garis pelindung di depan pintu, dan tiba-tiba, sosok gelap muncul di ambang pintu. Rasa dingin menyelimuti ruangan, dan suara tawa itu berubah menjadi teriakan mengerikan. Kalian tidak bisa menghentikanku, teriak sosok itu, suaranya bergema di seluruh ruangan. Dewita terhenti sejenak, tatapannya kembali ke arah keluarganya. Ibu, ayah, tanyanya bingung. Mbak Wahyuni dan Pak Rudi segera mendekat, merangkul Dewita erat-erat. Sayang, kamu tidak sendiri. Kami di sini untuk melindungimu, ujar Mbak Wahyuni dengan penuh kasih. Sosok gelap itu mulai bergetar dan perlahan-lahan menghilang, mengeluarkan suara mengerikan sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Suasana di ruangan mulai tenang, dan lampu kembali menyala normal. Dewita terjatuh ke lantai, terlihat sangat lelah dan bingung. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara lemah. Rani segera memeluknya. Kita selamat, Dewita. Aji tidak akan mengganggu kita lagi. Mbak Wahyuni dan Pak Rudi merasa lega, tetapi mereka tahu bahwa pertempuran belum berakhir. Mereka harus tetap waspada dan terus melindungi keluarganya. Meskipun malam itu berhasil,
mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap yang harus mereka hadapi. Rumah itu masih menyimpan rahasia, dan mereka harus bersiap untuk apapun yang mungkin terjadi selanjutnya. Keputusan terakhir, setelah ritual malam itu, suasana di rumah mulai terasa lebih tenang. Namun, ketegangan yang tersisa tetap menggantung di udara, seolah-olah bayang-bayang masa lalu masih mengintai. Dewita tampak lebih tenang, tetapi Rani dan Mbak Wahyuni merasa ada yang masih belum beres. Meskipun mereka berhasil mengusir sosok gelap, mereka tahu bahwa ancaman itu bisa kembali. Beberapa malam kemudian, Rani terbangun lagi dari mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Dewita duduk sendirian di tengah hutan, dikelilingi oleh cahaya redup. Di belakangnya, sosok gelap yang dikenalnya muncul dengan tatapan tajam. Rani terbangun dengan teriakan, merasa panik. Ia segera berlari ke kamar Dewita. "Dewita, ayo bangun, kita harus pergi dari sini." Rani menggoyangkan tubuh adiknya, tetapi Dewita hanya bergumam dan tertidur kembali. Rani merasa putus asa. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Keesokan harinya, Rani memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya. "Ibu, Ayah, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Aji masih ada di luar sana, dan dia ingin mengambil Dewita." Serunya dengan penuh emosi. Mbak Wahyuni dan Pak Rudi saling memandang, menyadari ketakutan yang mendalam di hati putri mereka. "Rani, kami mengerti bagaimana perasaanmu. Tapi kita harus berbicara dengan Dewita. Kita tidak bisa membuat keputusan tanpa dia," kata Pak Rudi dengan tenang. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, dan Mbak Wahyuni memanggil Dewita untuk berbicara. "Dewita, sayang, kita perlu tahu bagaimana perasaanmu. Kami ingin melakukan yang terbaik untukmu," ujar Mbak Wahyuni dengan lembut. Dewita yang baru terbangun terlihat bingung, tetapi ada keraguan di matanya. "Aku tidak ingin pergi dari sini. Aji adalah temanku," jawab Dewita, suaranya sedikit bergetar. Rani merasa frustrasi. "Tapi Aji bukan teman yang baik. Dia mengganggu kita dan membuat kita takut," teriak Rani. Mbak Wahyuni mencoba menenangkan suasana. "Dewita, kami mencintaimu. Kami ingin melindungimu dari apapun yang mungkin mengganggumu. Tapi kami juga ingin tahu apakah kamu merasa nyaman di sini," tanyanya. Dewita terdiam, tampak berpikir. "Tapi Aji selalu ada untukku. Dia bilang dia ingin bermain bersamaku selamanya," katanya dengan nada putus asa. Rani merasa hatinya hancur mendengar itu. Ia tahu bahwa Aji bukan sekadar teman imajinasi, tetapi sesuatu yang lebih berbahaya. Setelah berdiskusi panjang, Mbak Wahyuni dan Pak Rudi memutuskan untuk melakukan satu upaya terakhir sebelum mengambil keputusan untuk pindah. Mereka memutuskan untuk kembali ke perpustakaan dan meminta saran dari lelaki tua itu tentang cara mengakhiri keterikatan Dewita dengan Aji. Di perpustakaan, lelaki tua itu mendengarkan dengan seksama dan memberikan saran. "Kalian bisa melakukan ritual perpisahan. Ini akan membantu memutuskan ikatan antara Dewita dan Aji. Namun, ingat, itu mungkin akan sangat sulit," katanya dengan nada serius. "Bagaimana cara melakukannya?" tanya Mbak Wahyuni, merasa harapan muncul kembali. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa mereka harus mengumpulkan benda-benda yang memiliki makna bagi Dewita dan mengadakan ritual di tempat yang dianggap suci. Ini harus dilakukan di malam bulan purnama, ketika energi paling kuat, tambahnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, mereka semua pulang dengan semangat baru. Mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya untuk ritual perpisahan. Dewita tampak bingung dengan keputusan itu, tetapi Rani meyakinkan adiknya bahwa itu adalah langkah terbaik. Malam bulan purnama tiba, dan keluarga itu berkumpul di taman di belakang rumah. Mereka menyiapkan altar kecil dengan benda-benda yang berarti bagi Dewita, boneka beruang kesayangannya, gambar keluarga, dan beberapa bunga. Rani memegang tangan Dewita erat-erat, berusaha memberikan dukungan. Mbak Wahyuni mulai melafalkan mantra yang diajarkan oleh lelaki tua itu, sementara Pak Rudi menyalakan lilin di sekitar altar. Suasana malam terasa magis,
tetapi juga menegangkan. Dewita tampak gelisah, dan Rani bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Tiba-tiba, suara tawa yang familiar muncul dari kegelapan. Kalian tidak bisa pergi. Dewita adalah temanku. Suara Aji menggema, membuat mereka semua terkejut. Dewita menatap ke arah suara itu, terlihat bingung. Dewita, ingat siapa kita? Kami keluargamu, teriak Rani, berusaha menarik perhatian adiknya. Aji bukan teman yang baik, dia mencoba mengikatmu. Serunya dengan penuh emosi. Aku tidak mau pergi. Dewita menangis, matanya penuh air mata. Aji bilang kita bisa bermain selamanya. Suasana semakin mencekam, dan sosok gelap mulai muncul di depan mereka, menatap dengan tatapan tajam. Dengan berani, Mbak Wahyuni melanjutkan mantra dan meminta roh-roh baik untuk melindungi mereka. Kami tidak takut, kami ingin Dewita kembali. Serunya dengan tegas. Aji mulai bergetar, dan suara tawa itu berubah menjadi teriakan mengerikan. Kalian tidak bisa menghentikanku. Dewita adalah milikku. Sosok itu berteriak, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Dewita berjuang melawan ketertarikan itu, matanya berkilau penuh ketakutan. Rani memeluknya erat, berusaha memberikan kekuatan. Kita bisa melakukannya, Dewita. Ingat semua kenangan indah kita bersama. Rani berteriak, suaranya penuh harapan. Dalam sekejap, Dewita teringat akan semua momen bahagia bersama keluarganya. Dia mulai melawan, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Aji. Aku tidak mau bermain lagi. Aku mau pulang. Teriaknya dengan keras. Dengan kekuatan dari dalam diri, Dewita berhasil menarik diri dari pengaruh Aji. Sosok gelap itu berteriak dan mulai menghilang, terjebak dalam cahaya bulan purnama. Kalian tidak akan pernah bisa melupakan aku. Terdengar suara teriakan yang mengerikan sebelum sosok itu lenyap sepenuhnya. Ketika semuanya selesai, Dewita jatuh ke tanah, tampak lelah tetapi lega. Rani dan Mbak Wahyuni segera mendekatinya, memeluknya erat. Kita berhasil, Dewita. Kamu aman sekarang. Rani berteriak penuh kegembiraan. Namun, di dalam hati Mbak Wahyuni, ada perasaan campur aduk. Meskipun mereka telah berhasil mengusir Aji, mereka tahu bahwa pengalaman ini akan meninggalkan bekas yang mendalam pada Dewita. Mereka harus tetap waspada, karena meskipun Aji telah pergi, bayang-bayangnya masih bisa kembali. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, mereka memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Mereka tidak ingin terjebak dalam kenangan yang mengerikan dan ingin memulai hidup baru di tempat yang lebih aman. Keluarga itu mulai berkemas, mengucapkan selamat tinggal pada rumah yang pernah menyimpan cerita-cerita indah dan menakutkan. Saat mereka meninggalkan rumah, Dewita menoleh ke belakang dengan mata berkaca-kaca. Ibu, apakah Aji benar-benar pergi? Tanyanya dengan suara pelan. Mbak Wahyuni merangkulnya. Dia sudah pergi, sayang. Kita akan baik-baik saja. Namun, saat mereka melangkah pergi, Dewita merasakan suara lembut di angin. Aku akan selalu ada di sini, bisikan itu membuat bulu kuduknya merinding. Meskipun mereka telah meninggalkan rumah, satu hal pasti, kenangan dan kehadiran Aji akan selalu mengingatkan mereka tentang kegelapan yang pernah mengintai. Keluarga Mbak Wahyuni pergi dengan harapan baru, tetapi mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah terlupakan. Mereka akan terus melindungi satu sama lain, mengingat bahwa cinta keluarga adalah kekuatan terkuat melawan kegelapan manapun.